Selamat pagi teman-teman. Untuk materi hari ini yang akan saya bahas adalah produk dasar Pecinta. Ini kategorinya produk asuransi tradisional syariah. Untuk produk dasar syariah ini, pembahasan materinya nanti ada 3 bagian, yaitu latar belakang, fitur unggulan, dan spesifikasi produknya. Kemudian, dari segi latar belakang, ada beberapa masukan atau pendapat dari para nasabah dan tenaga pemasar, diantaranya dari nasabah. Ada yang ingin mempunyai asuransi jiwa syariah yang simpel dan terjangkau. Kemudian ada juga yang sudah mempunyai asuransi kesehatan, tetapi kalau misal ingin membeli asuransi lagi, akan mempertimbangkan untuk menambah manfaat kematian saja. Dan ada juga nasabah yang ingin mempunyai asuransi jiwa khusus yang syariah. Lalu dari pendapat para tenaga pemasar, diantaranya, adakah asuransi prudensial yang manfaatnya untuk memaksimalkan uang pertanggungan atau santunan kematian, produknya terjangkau dan mudah untuk menjelaskan kepada para nasabah. Lalu ada juga yang nasabah ketika ingin membeli asuransi jiwa, untuk manfaat kematiannya khawatir akan dikenakan medikal. Dan ada juga yang menanyakan bahwa adakah asuransi jiwa yang jenisnya tradisional syariah. Dari pendapat masukan para nasabah dan agent, Prudential mengeluarkan produk Pecinta ini. Kemudian untuk hasil survei dari Inklusi OJK, mereka mempunyai data hanya 1,5% dari penduduk Indonesia itu mempersiapkan dana darurat bila terjadi risiko. Lalu yang paling besar, 96,7% orang sudah mengaku memiliki tujuan keuangan. Tapi setelah dirinci, untuk sebagian besar yang mempunyai tujuan keuangan, rata-rata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bertahan hidup. Lalu kalau kita lihat untuk dana yang dipersiapkan, rata-rata sangat susah untuk dicairkan karena praktek di lapangan banyak terjadi kasus sengketa antara perebutan dari para ahli waris dan persyaratan dalam mencairkan uang warisan tersebut. Lalu bagaimana dengan asuransi jiwa? Kalau di asuransi jiwa, di dalam kontrak perjanjiannya atau biasa disebut dengan polis, sudah tercantum nama tentang ahli waris atau penerima manfaat. Jadi dalam mencairkan uang warisannya menjadi lebih mudah karena tercatat di dalam kontrak perjanjian. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa asuransi jiwanya yang syariah? Karena untuk asuransi jiwa syariah itu sebagai salah satu bentuk ikhtiar atau usaha dalam menghadapi resiko. Maksud di sini adalah resiko kehidupan. Lalu penjelasannya, asuransi jiwa syariah meskipun dasarnya adalah konsep syariah, tapi bersifat universal. Artinya, siapapun tenaga pemasarannya boleh menjual dan siapapun nasabahnya boleh membeli. Kemudian konsep asuransi syariah ini adalah tolong-menolong di antara sesama peserta ketika resiko itu terjadi. Dan prinsip pengelolaannya sesuai dengan syariah, yaitu bebas dari goror terlarang, riba, dan mesir. Lalu untuk referensi perencanaan keuangan keluarga di dalam Islam, di sini rujukannya ada dari surat An-Nisa ayat 9, bunyinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Kemudian ada juga dari hadis Al-Bukhari, Al-Janais, riwayat Muslim, kitab Al-Wasiyah. Catatannya di sini, suatu saat Sa'ad bin Abi Waqqas meminta izin kepada Rasulullah untuk mewasiatkan 2/3 hartanya, dalam tanda kurung untuk disedekahkan. Beliau berkata tidak boleh. Lalu Sa'ad berkata lagi, kalau begitu sepertiganya. Lalu Rasulullah bersabda, sepertiganya, sepertiga itu cukup banyak. Sesungguhnya, jika engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya atau cukup, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada orang lain. Kemudian, sebagai pemahaman di sini tentang asuransi, cintailah keluargamu dengan asuransi jiwa. Ini bukan karena seseorang pasti akan meninggal, tapi karena seseorang harus terus bertahan hidup. Lalu untuk terminologi, terminologi itu artinya penggunaan kata yang berbeda antara asuransi syariah dan konvensional. Di sini ada 3 contoh
Yang pertama, untuk orang yang diasuransikan, kalau di konvensional menggunakan kata tertanggung utama, sedangkan di syariah menggunakan peserta utama. Dua, uang kompensasi kerugian yang perusahaan asuransi bayarkan. Di konvensional menggunakan kata uang pertanggungan, di syariah menggunakan kata uang santunan. Yang ketiga, uang yang wajib nasabah bayarkan ke perusahaan asuransi. Di konvensional menggunakan kata uang premi, di syariah menggunakan kata uang kontribusi. Itu adalah 3 contoh terminologi antara asuransi konvensional dengan syariah, yaitu penggunaan istilah kata yang berbeda, tetapi sebenarnya artinya sama. Kemudian, materi produk syariah ini, karena kategorinya asuransi syariah, maka saya akan menyesuaikan untuk menggunakan terminologi yang syariah. Jadi nanti kata yang akan saya gunakan adalah peserta, uang santunan, dan uang kontribusi. Kemudian kalau dari segi bentuk kontrak perjanjiannya atau akadnya, Rucinta menggunakan 2 akad, tijaroh dan tabaruk. Bedanya, kalau akad tijaroh ini tujuannya untuk komersil atau untuk mencari keuntungan, sedangkan akad tabaru ini tujuannya untuk sosial dan akadnya dalam bentuk hibah. Lalu, dalam hal pengelolaannya, asuransi Rucinta ini harus terhindar dari yang namanya goror terlarang, riba, dan mesir. Penjelasannya, goror itu artinya ketidakjelasan. Adalah kondisi ketidakjelasan yang tidak diperbolehkan jika terjadi pada kontrak komersil atau jual beli. Contohnya, kapankah uang pertanggungan akan dibayarkan. Kemudian riba atau bunga merupakan tambahan yang terjadi pada transaksi hutang atau jual beli yang tidak memenuhi ketentuan syariah. Seperti beli uang kecil dapatnya uang besar. Kemudian mesir atau taruhan adalah taruhan yang menempatkan keuntungan salah satu pihak menjadi kerugian pihak lain diakibatkan dari transaksi tersebut. Contohnya seperti judi. Nah, itu adalah goror terlarang, riba, dan mesir yang dihindari. Lalu, antara asuransi konvensional dengan syariah, itu ada ketentuan yang berbeda. Nah, untuk ketentuan yang diperbolehkan di asuransi syariah, diantaranya dalam hal goror ketidakjelasan, yang terjadi di asuransi syariah ini termasuk goror yang dimaafkan karena terjadi pada kontrak hibah yang sifatnya sosial. Jadi goror di sini ada 2 istilah, ada goror yang dilarang dan ada goror yang diperbolehkan. Kemudian riba itu tidak terjadi pada asuransi syariah karena riba tidak terjadi pada kontrak hibah. Kemudian mesir itu tidak terjadi pada asuransi syariah karena dengan adanya kontrak hibah yang nantinya akan digunakan untuk membayarkan klaim adalah kumpulan dana hibah dari para peserta. Nah, ini adalah penjelasan tentang goror, riba, dan mesir untuk ketentuan yang diperbolehkan. Lalu, di dalam asuransi syariah, termasuk Rucinta ini, contoh penjelasannya yang pertama, konsep dasar yang digunakan adalah risk sharing atau resikonya dibagikan. Misal ada sekumpulan para peserta, mereka membeli asuransi syariah. Maka uang kontribusi yang para peserta bayarkan ini masuk ke dalam perjanjian akad tabaru. Tadi akad tabaru adalah akad sosial dan akadnya dalam bentuk hibah. Maka uang kontribusi dari para peserta ini dihibahkan ke Prudential. Kemudian oleh Prudential, uang kontribusi dari para peserta ini dikumpulkan di dalam satu rekening yang namanya rekening dana tabaru. Dan uang ini dikelola untuk membayarkan santunan ketika ada dari peserta yang meninggal dunia. Itulah penjelasan dari konsep risk sharing, resikonya dibagikan. Ada peserta mengalami resiko meninggal dunia, maka peserta yang lain ikut menanggung resikonya. Dengan cara uang kontribusi yang terkumpul bersama-sama di rekening dana tabaru, itu yang digunakan untuk membayarkan santunan meninggalnya. Kemudian, kalau kita lihat dari segi strukturnya, letak produk Rucinta itu kategorinya di asuransi jiwa individu tradisional syariah. Itu dari segi latar belakang dan ketentuannya. Sekarang kita lanjut dari segi fitur unggulannya. Produk dasar Rucinta mempunyai 8 keunggulan. Di antaranya, 1. Uang santunan meninggalnya lebih optimal. 2. Peserta membayar kontribusinya hanya 10 tahun untuk perlindungan 20 tahun. 3. Jika penyebab meninggalnya karena kecelakaan, total santunannya menjadi 300%. 4. Jika meninggal karena kecelakaannya pada saat bulan Ramadan hingga 2 minggu setelahnya, total santunannya 400%. Yang kelima, untuk manfaat jatuh tempo polisnya pada saat di tahun ke-20 dalam bentuk nilai tunai,
6. Bagi peserta yang melakukan perpanjangan masa kepesertaan polisnya pada saat di tahun ke-20, untuk data diri pesertanya tidak perlu di-underwriting ulang, atau istilahnya tidak perlu dicek lagi. 7. Pembagian alokasi surplus underwriting untuk peserta adalah 80%, dan 8. Memiliki penghitungan tabel medikal yang terpisah dengan produk yang lain. Itu adalah 8 keunggulan dari produk Prucinta. Selanjutnya saya akan bahas secara lebih rinci satu persatu dari 8 keunggulan ini, mulai dari yang nomor 1 tentang uang santunan meninggal. Penjelasannya, selama masa perlindungan 20 tahun Prucinta, jika peserta meninggal dunia, maka manfaat yang diberikan adalah sejumlah uang santunan meninggal yang peserta miliki ditambah nilai tunai. Lalu, jika penyebab meninggalnya karena kecelakaan, maka untuk uang santunan meninggalnya totalnya menjadi 300% plus nilai tunai. Kemudian jika meninggal karena kecelakaannya pada saat di bulan Ramadan hingga 2 minggu setelahnya, total santunan meninggalnya menjadi 400% ditambah nilai tunai. Sebagai catatan, untuk penambahan santunan meninggal yang diakibatkan karena kecelakaan, untuk penghitungan total 300% dan 400%, peserta mengalaminya sebelum usianya 70 tahun. Dan dalam hal penambahan manfaat santunan meninggal karena kecelakaan ini, ada ketentuan dalam hal pembatasan nominal maksimal yang dibayarkan, yaitu bagi peserta usia di bawah 17 tahun maksimalnya 4 miliar, sedangkan bagi peserta usia di atas 17 tahun maksimalnya 7 miliar. Contoh penghitungannya. Yang pertama, ada peserta usia 40 tahun, status tidak merokok, memiliki uang santunan 500 juta. Polis terhitung aktif per 1 Oktober 2020. Lalu di 1 November 2023, peserta meninggal karena kecelakaan. Dari kejadian ini, persyaratannya terpenuhi, yaitu peserta meninggal karena kecelakaan sebelum usia 70 tahun. Maka peserta berhak mendapat total santunannya 300%. Penghitungannya, uang santunan yang peserta miliki adalah 500 juta, maka total 300%-nya menjadi 1,5 miliar, yaitu 500 juta ditambah 500 juta ditambah 500 juta, plus nilai tunainya dan polis berakhir. Lalu contoh yang kedua, peserta usia 40 tahun, status tidak merokok, mempunyai santunan 3 miliar. Polisnya terhitung per 1 Oktober 2020. Kemudian di 1 April 2023, peserta meninggal karena kecelakaan selama bulan Ramadan. Dari kejadian ini, peserta memenuhi ketentuan, yaitu meninggal karena kecelakaan sebelum usia 70 tahun. Maka berhak mendapat total santunannya 400%. Nah, di contoh yang kedua ini, kalau kita hitung berdasarkan persentase, dengan uang santunan meninggal yang peserta miliki yaitu 3 miliar, penghitungan total 400% mestinya 12 miliar. 3 plus 3 plus 3 plus 3. Tetapi, karena tadi ada ketentuan untuk batas nominal maksimal yang diberikan untuk usia di atas 17 tahun adalah 7 miliar, maka di sini peserta hanya mendapatkan total 10 miliar saja. Dengan penghitungan yang 3 miliar dari uang santunan yang peserta miliki, sedangkan 7 miliar adalah batas ketentuan maksimal yang diberikan, plus nilai tunainya dan polis berakhir. Itu adalah contoh untuk manfaat jika peserta meninggal karena kecelakaan sebelum usia 70 tahun, mendapatkan total santunan baik yang 300% dan 400%. Lalu, untuk uang santunan meninggal di Prucinta ini, ada tabel kelompok uang santunan yang bisa dipilih agar mendapat hemat kontribusi. Kelompok 1, apabila peserta memilih santunannya masih di bawah 499 juta, maka belum mendapatkan hemat kontribusi. Kelompok 2, antara 500 juta hingga 999 juta, hemat 10%. Kelompok 3, antara 1 miliar hingga 2,499 miliar, hemat 20%. Kelompok 4, di atas 2,5 miliar, hemat 30%. Lalu di sini ada contoh penghitungan dalam hal hemat kontribusi. Misal data pesertanya laki-laki usia 30 tahun, status tidak merokok. Apabila santunannya 400 juta, maka kontribusi tahunannya 4.004.000. Lalu, jika peserta memilih santunannya 800 juta, maka cukup membayar kontribusi tahunannya 7.205.000. Artinya di sini, peserta bisa menghemat sekitar 803.000 atau persentasenya 10%.
Kemudian, jika yang dipilih santunannya 1,2 miliar, peserta cukup membayar kontribusi tahunannya 9.614.000 atau hemat 2.398.000. Prosentasenya hemat 20%. Kemudian yang ketiga, jika uang santunannya yang dipilih 2,8 miliar, maka kontribusi tahunannya cukup membayar 19.624.000 atau hemat sekitar 8.404.000. Prosentasenya 30%. Itu adalah contoh penghitungan untuk hemat kontribusi baik yang 10%, 20% atau 30%. Lalu ada keuntungan lain yang bisa peserta dapatkan apabila bayarnya secara tahunan. Contoh, per bulan kontribusinya 1 juta. Jika peserta memilih bayarnya tahunan, maka cukup membayar 11 juta saja. Artinya di sini peserta bisa menghemat 1 bulan kontribusinya. Kemudian ada keuntungan juga yang bisa diperoleh oleh tenaga pemasar atau agen, yaitu komisinya lebih besar. Penghitungannya, jika peserta memilih bayarnya non-tahunan, total komisi agen dalam 2 tahun 40%. Sedangkan jika peserta bayarnya tahunan, total komisi agen 50%. Artinya, ada selisih 10%, komisi yang didapat agen itu lebih besar. Maka, ketika teman-teman bisa mengajak para peserta bayar secara tahunan, sama-sama saling menguntungkan. Dari sisi peserta, dia hemat 1 bulan kontribusi, dari sisi agen, komisinya lebih besar 10%. Lalu untuk alur uang kontribusi yang para peserta bayarkan, nantinya oleh Prudential, uang kontribusi tersebut dibagi menjadi 3 alokasi. Dengan rincian, yang pertama dialokasikan untuk ujroh, ini uangnya dikelola untuk membayar biaya administrasi, biaya pemasaran, dan untuk komisi agen. Yang kedua, dialokasikan untuk nilai tunai, ini uangnya akan diberikan pada saat peserta meninggal, atau polisnya ditutup, atau polisnya tidak diperpanjang. Kemudian yang ketiga, dialokasikan untuk dana tabaru. Ini uangnya dikelola untuk membayarkan santunan ketika ada peserta yang meninggal dunia. Dan apabila uang yang ada di dana tabaru ini ada sisa atau ada lebih, maka akan dimasukkan ke dalam kategori surplus underwriting. Kemudian dalam hal contoh tabel ilustrasi nilai tunai, misal data pesertanya laki-laki usia 30 tahun, status tidak merokok. Kontribusi tahunannya 8.736.000. Ketika peserta sudah membayarkan kontribusinya selama 10 tahun, total akumulasi kontribusinya adalah 87.360.000. Tetapi untuk nilai tunai yang terbentuknya baru sekitar 17,4 jutaan. Untuk jumlah nilai tunai ini akan sama dengan total kontribusi yang peserta bayarkan pada saat polisnya di tahun ke-20. Karena sesuai perjanjian kontrak Prucinta, peserta bayar kontribusi 10 tahun, perlindungannya 20 tahun. Maka selama masa perlindungan 20 tahun, jika pesertanya tidak mengalami risiko meninggal dunia, maka untuk nilai tunai yang terbentuk, jumlahnya sama dengan total kontribusi yang peserta bayarkan. Kemudian untuk keuntungan lain, di sini peserta bisa mendapatkan manfaat tambahan 10% nilai tunai dari total kontribusi dan dibayarkan saat polisnya jatuh tempo. Artinya pada saat polisnya di tahun ke-20. Tetapi peserta harus memenuhi 5 persyaratan berikut. 1. Menggunakan e-submission, 2. Menggunakan e-polis, 3. Menggunakan e-transaction statement, 4. Selalu menggunakan auto debit baik dengan buku rekening tabungan maupun kartu kredit, dan 5. Polisnya tidak pernah lapse. Lalu untuk contoh penghitungan tabel medikal, di sini misal peserta usia 35 tahun, memilih uang santunannya 2 miliar, di situ tertulis MM artinya non-medikal, maka peserta ini tidak perlu medikal. Untuk peserta yang lain, nanti tinggal dihitung usianya berapa, kemudian uang santunan yang dipilih berapa, maka akan ketemu peserta medikal atau tidak. Itu dari segi keunggulan. Kemudian dari segi spesifikasi produknya. Untuk ilustrasi manfaat Prucinta, contoh ada peserta usia 30 tahun. Sesuai perjanjian kontraknya, peserta bayar kontribusi 10 tahun, perlindungannya 20 tahun. Jatuh tempo polisnya pada saat usia 50.
Jika peserta masih hidup lalu ingin memperpanjang lagi, maka nanti peserta bayar kontribusi 10 tahun, perlindungannya 20 tahun. Jatuh tempo polisnya pada saat usia 70 tahun. Jika diperpanjang lagi, maka peserta bayar 10 tahun, perlindungan 20 tahun. Jatuh tempo di usia 90. Apabila masih hidup dan ingin memperpanjang lagi, itu sudah tidak bisa, karena untuk batas maksimal perpanjangan periode polis saat peserta usia 70 tahun. Jadi, bagi polis peserta yang jatuh temponya di atas usia 70 tahun, itu sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Kemudian untuk manfaat penambahan santunan meninggal karena kecelakaan, di sini batasannya adalah sebelum usia 70 tahun. Jadi ketika di atas usia 70 tahun, untuk manfaat tambahan santunan meninggal karena kecelakaan, baik yang 300% maupun 400%, peserta sudah tidak mendapatkan lagi. Kemudian untuk penjelasan tentang perpanjangan masa kepesertaan tanpa underwriting ulang, contohnya di sini peserta usia 35 tahun. Jatuh tempo polisnya pada saat di tahun ke-20 saat usia 55. Lalu 3 bulan sebelum jatuh tempo polisnya di usia 55, Prudential akan mengirimkan surat penawaran untuk perpanjangan periode polisnya. Jika peserta menyetujui surat penawaran tersebut, maka Prudential di dalam surat penawarannya sudah ada pilihan untuk peserta, yaitu santunan asuransinya tetap dengan kontribusi naik, atau santunan asuransinya tetap dengan santunan asuransinya turun dengan kontribusinya tetap. Jadi peserta tinggal pilih salah satunya, dan nanti untuk data dirinya tidak perlu di underwriting ulang, atau data dirinya tidak perlu dicek lagi, karena sifatnya otomatis ketika statusnya perpanjangan. Kemudian untuk ketentuan dalam hal pemulihan di sini, ketika polis peserta tidak aktif atau lapse, maksimal pemulihannya adalah 6 bulan. Lalu, ketentuan untuk perpanjangannya di sini, jika batas waktu yang diberikan oleh Prudential, peserta tidak memilih untuk perpanjangan, secara otomatis Prudential akan menganggapnya polisnya tidak diperpanjang. Kemudian untuk ketentuan umumnya, peserta yang bisa diasuransikan di produk Lucinta adalah usia 1-60 tahun. Untuk pemegang polis minimal 21 tahun, untuk perpanjangan maksimal di usia 70 tahun. Lalu masa kepesertaan polisnya hanya 20 tahun saja, tetapi peserta bisa memperpanjang jika menyetujui penawarannya. Untuk kontribusi per bulannya minimal 300.000, dan untuk uang santunan meninggal minimal 20 juta. Untuk maksimal tidak ada pembatasan. Kemudian karena Prudcinta ini adalah produk dasar tradisional, maka tidak ada pilihan rider atau manfaat tambahan. Selanjutnya dalam hal pembayaran kontribusi, peserta bisa memilih antara yang bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, atau tahunan. Jadi fleksibel. Lalu untuk periode bayar kontribusi hanya 10 tahun saja. Kemudian ada istilah prelup, ini artinya masa pembatalan polis. Peserta diberikan waktu maksimal 14 hari terhitung sejak polis diterima. Lalu ada istilah grace period, ini adalah masa tenggang untuk pembayaran kontribusi lanjutan. Penghitungannya adalah 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari tanggal jatuh tempo pembayaran kontribusi. Lalu untuk ketentuan tentang surplus underwriting, dihitungnya di setiap akhir tahun kalender, jadi per 31 Desember, sedangkan proses pembagian alokasinya di setiap tanggal 30 April, karena surplus underwriting ini setahun sekali. Lalu yang mendapatkan adalah para peserta yang statusnya sebagai pemegang polis, dan para pemegang polis ini harus memenuhi 4 persyaratan berikut. 1. Tidak ada pengajuan klaim sampai dengan 31 Desember. 2. Usia polisnya minimal 1 tahun sejak diterbitkan. 3. Iuran tabarunya dibayar penuh per 31 Desember. 4. Status polisnya in force atau aktif sampai surplus dibagikan. Kemudian untuk ketentuan perubahan pengajuan manfaat yang diperbolehkan hanya mengubah frekuensi pembayaran kontribusi. Misal yang awalnya bayar tahunan lalu dirubah menjadi bulanan, atau sebaliknya dari bulanan menjadi tahunan. Untuk pengajuan perubahan yang lainnya tidak diperbolehkan, contohnya seperti menaikkan atau menurunkan santunan, menaikkan atau menurunkan kontribusi, melakukan penarikan nilai tunai, melakukan top up, dan seterusnya. Lalu untuk ketentuan surrender, surrender ini artinya polisnya ditutup. Jika ada peserta yang menutup polisnya, maka Prudential akan membayarkan nilai tunainya. Penghitungan nilai tunai acuannya adalah tabel ilustrasi nilai tunai yang ada di masing-masing polis peserta. Dan apabila ada dari peserta yang menutup polisnya bukan tepat di ulang tahun polis, maka Prudential menghitungnya secara proporsional.
Lalu untuk ketentuan berakhirnya polis Prucinta diantaranya disebabkan oleh satu, peserta utamanya meninggal. Dua, akhir kepesertaan polis pada saat di tahun ke-20 tetapi tidak diperpanjang. Tiga, polisnya ditutup atau surrender. Empat, uang santunan meninggalnya sudah dibayarkan. Lima, pemegang polisnya melakukan pembatalan atau pengajuan relook. Enam, pemegang polisnya tidak membayar kontribusi lanjutan hingga melewati masa tenggang atau grace period. Dari 6 poin tersebut, mana yang terjadi lebih dulu, maka Prucintanya berakhir. Lalu untuk pengecualian meninggal, jika disebabkan karena kasus bunuh diri, atau tindak partisipasi kejahatan, atau terlibat dalam pertarungan untuk tidak membela diri, dan karena penyebab penyakit mental, maka uang santunan meninggalnya tidak dibayarkan. Kemudian, di sini ada pertanyaan, untuk siapakah produk dasar Prucinta? Jawabannya untuk siapa saja. Jadi, semua orang yang mempunyai klasifikasi untuk profil resikonya yang konservatif. Kalau misalnya segmennya untuk yang agresif, teman-teman bisa menawarkan yang unit link. Kemudian di Prudential ada program yang namanya wakaf. Ini khusus untuk produk-produk yang berjenis syariah. Nah, karena produk Prucinta ini kategori syariah, maka produk Prucinta bisa dijadikan wakaf. Jenisnya ada dua, ada wakaf hidup dan wakaf wasiat. Bedanya, kalau wakaf hidup ini dilakukan saat manfaat jatuh tempo. Jadi ketika peserta panjang umur saat polisnya di tahun ke-20. Sedangkan wakaf wasiat ini dilakukan saat uang santunan dan nilai tunai dibayarkan. Jadi ketika pesertanya meninggal dunia. Lalu di sini ada tabel medikal khusus untuk PEC. Contohnya seperti tadi. Usia peserta berapa, uang santunan yang dipilih berapa, maka akan kelihatan di tabelnya. Nah, khusus di sini yang PEC, ada penawaran ketika peserta membeli Prucinta itu tidak dikenakan medical check up. Rinciannya, teman-teman bisa tanya ke leader untuk tabel terupdate terbaru dalam hal membeli produk Prucinta tanpa medical check up. Itu adalah penjelasan produk dasar Prucinta, kategori produk asuransi tradisional syariah. Terima kasih.